Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Irsad Adi Hastama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul Konstitusi dalam mata kuliah Politik Perundang-undangan. Sejarah konstitusi di Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas sampai karena trauma masa lalu, terutama akibat praktek politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter. Tahap perkembangan konstitusi yang di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku Undang-Undang 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, dan periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Periode keempat berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu Undang-Undang Dasar 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, tahun 2000, 2001 hingga 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks, yang kemudian menjadikan lampiran yang terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Mengamandemen konstitusi jelas bukan urusan sederhana, sebab Undang-Undang Dasar merupakan desain utama negara untuk mengatur berbagai hal yang fundamental dan strategis. Dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan organ sampai hak asasi manusia, proses amandemen Undang-Undang Dasar terjadi secara bertahap selama 4 kali, dan ada berbagai kekurangan dalam 4 tahap yang di amandemen tersebut. Sorotan tajam di antara para pengamat yang memunculkan ide perlunya dibentuk Komisi Konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan itu untuk mengamandemen yang mendatang. Hampir semua negara yang mengalami transisi ke demokrasi menjadikan reformasi konstitusi sebagai bagian yang tak pernah terpisahkan dari pembaharuan politik mereka. Demikian pentingnya reformasi konstitusi itu sehingga kehadirannya dipandang sebagai suatu keharusan. Tidak jelas benar kapan suatu negara yang tengah mengalami transisi mulai melaksanakan reformasi konstitusi. Tapi sejauh yang dapat dibaca dari berbagai literatur mengenai transisi ke demokrasi, pengalaman masing-masing negara dalam hal ini relatif berbeda. Seperti Filipina misalnya, mulai melakukan reformasi konstitusi dengan membentuk komisi konstitusi, di mana tugas utamanya itu menuliskan kembali undang-undang. Idealnya suatu konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yaitu terciptanya hubungan kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang kekuasaan yang ada. Tetapi karena suatu konstitusi itu merupakan produk zamannya, tidak jarang ia ditulis untuk mengakomodasikan kepentingan waktu itu. Karenanya sebenarnya tanpa adanya perubahan besar itu, reformasi konstitusi dapat dilakukan, baik melalui
cara amandemen, perubahan, dan penggantian konstitusi. Ketika suatu konstitusi sudah tidak lagi mampu mengakomodasikan kepentingan pada zamannya, di atas mana proses penyelenggaraan negara hendak ditumpukan. Lalu seperti apa pengertian dan konsep dasar konstitusi? Istilah dalam bahasa Inggris itu yang disebut dengan constitution, atau dalam bahasa Belanda constitute.